Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Jakarta Property Institute. Tema pagi hari ini kunci penyediaan hunian terjangkau. Dan Ruang Publik KBR bisa Anda dengarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Nah, untuk yang di Jakarta, mungkin sambil on the way ke kantor gitu ya, macet-macetan sambil dengerin radio biasanya kan gitu ya. Silakan Anda bisa mendengarkan di 104,2 MS3 FM Jakarta. Atau Anda bisa live streaming via website di kbr.id dan YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, untuk WhatsApp-nya di 0812 118 8181, dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Mention ke @Jakarta Property Institute juga boleh ya. Nanti bisa langsung ditanya, jawab sama Mbak Wendy. Baik, dan saya juga tidak sendirian, masih bersama Mbak Wendy ya. Dan beberapa pertanyaan dari pendengar, dari netizen juga sudah masuk melalui akun Instagram @kbr.id. Beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita sudah share ya melalui akun Instagram @kbr.id. Tapi sebelum jeda tadi saya bertanya nih ke Mbak Wendy, apakah JPI sudah melihat adanya kolaborasi para pemangku kepentingan soal ini? Seperti tadi kolaborasi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Silakan Mbak Wendy. Ada, tapi tidak maksimal. Karena masing-masing itu kan again memiliki objektif berbeda ya. Nah, ini yang sebetulnya dibutuhkan suatu kolaborasi yang lebih baik. Kita terus-menerus mendorong ini supaya semua pemangku kepentingan seperti apa namanya pihak-pihak stakeholdersnya itu mau duduk sama melihat masalahnya apa, yang mau diselesaikan itu apa. Nah, dari situ udah tahu, nanti kita tinggal turunannya seperti apa yang harus kita pecahkan seperti itu. Nah, problemnya itu kadang-kadang apa ya bahasanya silo ya. Jadi we work in silos. Jadi semua bekerja sendiri-sendiri karena targetnya itu diberikan berbeda-beda. Nah, untuk supaya mau matanya terbuka, itu masyarakat yang bersuara atau atasan yang bersuara. Jadi kita bergerak dari semua sisi nih. Kita bergerak di bawah dari sisi masyarakatnya, kita bergerak ke regulatornya yang membuat aturan supaya mereka mau melihat, dan kita juga bergerak ke atasnya. Nah, kenapa kita jalankan semuanya? Karena nggak ada cara lain. Ya, what we do itu harus bisa didengar oleh segala lapisan masyarakat. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah hunian layak ini nanti larinya akan ke ekonomi kita. Masyarakat kita ini terdorong keluar kota. Jadi di DKI Jakarta akan kehilangan penduduknya. Mereka akan tetap kerja di Jakarta karena ekonominya di sini, tapi penduduknya akan tergeser keluar kota. Itu kehilangan pajak yang besar sekali ya untuk Jakarta. Jadi kalau diurut-urut itu mesti dikasih seperti itu. Kalau ini tidak diselesaikan, in the near future ini ABC akan terjadi. Kalau ABC ini terjadi, impact-nya akan DEF. Seperti itu. Prosesnya panjang. Bukan cuman kitanya bergerak untuk merubah, tapi kita juga harus bangun apa ya awareness-nya. Oke. Dari sisi apa ya, nalurinya harus dibangunkan sebetulnya. Seperti Baik. itu. Ya. Untuk itu kenapa keterlibatan di masyarakat ini menjadi penting sekali gitu ya, Mbak Wendy ya. Jadi ibaratnya kayak JPI itu kayak penyambung lidahnya nih untuk ke atas lagi ya, ke pemerintah. Nyambung lidah. Oke lah. Jadi corong masyarakat gitu loh, Mbak. Toa, jadi toa Ya, gitu jadi kan. toa, betul. Jadi toa. Baik. Dan ini kan tadi disebutkan bahwa sudah ada kolaborasi, sudah terlihat kok, tapi belum maksimal gitu ya Mbak Wendy ya. Ya. Sebenarnya yang belum maksimalnya ini di sisi sebelah mana nih? Yang seperti apa? Di semua. Jadi kalau saya nggak akan tunjuk ke satu sisi ya. Tapi karena mereka waktu menyelesaikan satu regulasi itu biasanya hanya melihat kepentingan satu sisi. Gitu. Jadi tidak melihat overallnya. Apakah satu sisi itu udah baik ya? Lumayan, tapi untuk maksudnya addressing issue satu sisinya sudah terselesaikan, tapi tidak menyelesaikan keseluruhan. Tanggung gitu loh, sedikit-sedikit. Nah, memang membutuhkan apa ya, kayak kan ada yang
suka bilang it takes a village to change things. Ya benar, it takes a village. Kayak mau merubah, kalau gajah lagi pada jalan tuh kan belokinnya susah. Nah itulah caranya gimana kita ngebelokin supaya gajah ini pada satu rombongan itu mau ngebelok ke kanan rather than pergi lurus gitu. Seperti itu. Oke. Jadi nggak apa ya, saya nggak bisa nunjuk ke satu sisi. Makanya kita banyak di radio ini karena untuk ke masyarakat. Siap. The people needs to voice their concerns ya. Kalau kita nggak care dengan yang kita kerjakan yang sekarang nih, kalau saya pikir saya udah tua nggak terlalang. Pikirin next generation-nya. Your next generation will have a harder life karena mereka tidak punya keleluasaan. Sudah terlalu rigid aturan-aturannya. Oke. Masa kita tega ya sama anak cucu kita gitu ya Mbak ya? Nah itu dia. Saya kadang-kadang bicara sama orang, nggak perlu lah, saya udah punya rumah, saya udah gini, saya udah aset saya udah bagus. Pikirin yang bawahnya. Betul. Gitu kan. Iya juga ya Mbak. Nah ini nih sentuhan-sentuhan seperti ini yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya, karena tingkat kesadaran di masyarakat bisa tergugah dengan hal-hal sederhana, kalimat-kalimat sederhana yang memang justru dalam gitu loh artinya. Anak cucu kita loh ke depannya gitu ya. Hidup bukan hanya iya. Oke. Tambah susah cari rumah gitu kan. Baik, Mbak Wendy, ini saya akan bacakan ada komentar dari @cahaya_primadani_mandiri. Panjang banget ya namanya ya. Oke. Cahaya. Ya, Cahaya melalui akun Instagram @kbr.id. Bagaimana solusi stabilisasi harga tanah mengingat tanah adalah kebutuhan sekunder untuk membangun rumah serta menggapai harga rumah yang terjangkau dan terkendali. Kok kebutuhan sekunder? Menurut saya kebutuhan primer. Primer dong. Aduh. Okay. Kalau dulu ada sandang, papan, pangan gitu ya Mbak ya. Whether or not sekunder or primer, yang banyak hal yang sebetulnya bisa dijalankan. Kalau soal harga tanah itu udah mahal sekali harga tanah di Jakarta sekarang. Harus ada koreksi NJOP. Ya, nah koreksi NJOP ini bisa dijalankan dari berbagai macam sisi. Bisa dari pemerintah nasional menentukan special zone on certain areas di Jakarta di mana itu untuk membangun perumahan yang affordable di dalam kota. Tapi itu harus dari pemerintah nasional, karena kepemilikan lahan-lahan itu biasanya pihak BPN akan terjunkan, itu nasional. Kita bisa juga melihat caranya memudahkan pembangunan itu supaya menjadi lebih cepat dan lebih meringankan budget dari pemerintah. Kita kan punya yang namanya CSR pengembang ya. Nah, itu kok nggak ada yang pernah utilize di situ. Gitu. Nah, ada juga hal-hal yang seperti tadi initially kita sampaikan, konsolidasi lahan. Perkampungan di dalam kota tuh banyak sekali loh. Kenapa sih kita selalu ngelihat pengembangan itu selalu jauh di pinggir kota? Gitu. Betul. Sementara di tengah kota, kampungnya masih banyak. Saya bukannya bilang orang kampung itu harus digusur, enggak. Dia itu bisa digeser aja, jadi divertikalisasi. Kan tanahnya masih banyak, kita masih bisa bangun yang lain. Nah, saya ngelihatnya dari situ. Ada apa namanya pocket-pocket, kantong-kantong yang sebetulnya bisa kita kembangkan, atau ada kekosongan ya daripada regulasi yang tidak addressing kepada masalah-masalah itu kita bisa gunakan gitu. Dibanding sekarang kita mikirinnya kita harus merumahkan 1 juta orang. Oke, 1 juta orang kita pemerintah hanya mampu membeli lahan di Marunda misalnya di mana. Ya dirumahkannya iya, tapi nanti mereka akan balik. Karena ekonominya di Jakarta, di dalam sini gitu. Nantinya yang di sana di abandon lagi, nggak mau bayar service charge, nggak mau ini, jadi rundown, jadi apa? Itu bukan hunian layak, itu hunian affordable, ya. Tapi tidak layak karena mereka dijauhkan dari tempat mereka berusaha, tempat kerjanya mereka, dan ongkos transportasinya buat mereka dan waktu itu 3-4 jam sehari. Buat saya itu tidak layak. Oke. Gitu kan? Nah, lagi-lagi kembali ya bahwa masyarakat juga perlu sadar bahwa hunian yang terjangkau itu bukan soal melulu harga gitu ya, harga Betul. murah, tapi juga kelayakan tadi yang sudah dijelaskan. Nah, saya penasaran nih Mbak Wendy, kalau di negara lain apakah permasalahan terkait hal ini permasalahan yang sama dihadapi oleh Indonesia atau Jakarta pada khususnya gitu ya? Apakah juga sudah ada yang berhasil keluar dari permasalahan ini, misalnya satu kota dengan permasalahan yang hampir sama dengan Jakarta yang dihadapi gitu?
Luar negeri sih banyak sekali ya. Tapi gini, masalah hunian itu di semua negara ada. Apalagi sudah COVID ini malah jadi banyak, kalau baca berita-berita di Amerika di mana jadi banyak yang homeless ya, karena banyak yang kehilangan pekerjaan kan. Jadi it's always an issue in every big city untuk hunian. Masalah yang sebetulnya bisa dijalankan, contoh terbaik yang selalu saya ambil itu adalah Singapura. Oke. Hampir, saya lupa berapa persennya, kayaknya hampir 90%, 85% gitu, tanah di Singapura itu milik pemerintah. Jadi pemerintah itu bisa menjalankan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk kotanya lebih cepat. Nah, ada lagi di negara-negara Eropa di mana mereka membangun subsidized housing. Jadi dalam satu tower itu ada yang lebih income-nya lebih tinggi, income medium, dan income rendah. Dicampur dalam satu tower. Walaupun mungkin nanti areanya beda ya, karena nanti kan yang misalnya yang untuk yang income-nya lebih rendah itu mungkin dia punya communal bathroom gitu loh. Jadi nggak individual kayak apartemen. Yang misalnya mampu lebih, itu adalah unitnya lebih besar dengan apa. Masalah akses dan segala itu bisa diatur, itu cuma masalah bangunan aja. Poinnya adalah yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk juga tinggal di tengah kota dan disubsidize. Okay. Jadi mereka bisa tinggal di area yang sama, gedung yang sama, seperti itu. Itu di Eropa udah mulai dijalankan banyak. Okay. Dan juga hal-hal seperti ini sebenarnya tidak harus hanya dari pemerintah ya. Swasta pun bisa membangun. Kalau diberikan kesempatan. Iya, asal kembali lagi regulasinya kan. Iya, balik lagi regulasinya. Kalau sekarang, bayangkan, kewajiban pengembang untuk membangun perumahan murah atau rusun lah ya kita bilangnya vertikalisasi daripada perumahan murah itu tuh sebenarnya banyak, tapi selalu harus menunggu tanahnya pemerintah. Nah pemerintahnya nggak punya lahan, nyangkut kan semuanya berdiri di situ. Kalau itu bisa dikonversikan menjadi dana, ya kalau sekarang kan harus fisik, bentuknya harus fisik dibangunin, oke, problemnya banyak kalau gitu. Tapi kalau dikonversi menjadi dana, lalu prioritasnya pemerintahnya seperti apa, kita bentuk suatu BLUD lah ya. BLUD itu kayak badan, kayak pokjanya gitu lah. Ada kelompok kerjanya yang untuk eksekusi. Itu saya rasa akan lebih cepat terjadi realisasinya. Oke. Mungkin rantai panjang yang tadi kusut itu harus segera dipangkas gitu ya Mbak ya. Ya nggak sih? Saya banget. Ini saya mencoba menjelaskan tanpa menjadi teknikal ya. Benar. Tapi mau nggak mau akan disebut teknikal sih. Karena sistem kerjanya nggak semudah itu. Baik, ya Mbak Wendy, kita harus jeda lagi ya. Tapi saya juga penasaran nih sebenarnya apa beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan hunian layak di Indonesia gitu ya, khususnya di Jakarta. Ini dari proses awalnya aja terkait dengan penyediaan hunian, pengadaan lahan gitu ya. Ini aja kan sulit gitu ya Mbak ya. Tadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya apa yang sudah JPI usulkan soal ini? Nanti kita akan cari tahu jawabannya setelah jeda iklan. Boleh. Tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.